Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita akan membahas materi pengaruh perubahan interaksi di ASEAN. Ini saya percepat karena mungkin kurang 1-2 minggu lagi kita akan melaksanakan UTS. Oke. Pertama saya akan memberi gambaran dulu pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Yang pertama, faktor alam, itu ada faktor iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Kemudian faktor pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang, itu ada faktor transportasi dan teknologi komunikasi. Kemudian pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan ekonomi. Kemudian pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Itu ada lahan pertanian menjadi pemukiman dan lahan pertanian menjadi kawasan industri. Ini lebih ke alih fungsi lahan. Hari ini saya akan memfokuskan pembelajaran di faktor alam. Yang pertama, faktor iklim. Di ASEAN itu negaranya banyak juga yang dilewati garis khatulistiwa. Ada Malaysia, Indonesia, Brunei. Itu merupakan negara-negara yang dilewati garis khatulistiwa. Maka dari itu sulit untuk ditebak ramalan-ramalan cuaca iklim yang terjadi di ASEAN. Hal itu juga memicu bencana-bencana sering terjadi di ASEAN seperti gempa, tanah longsor, puting beliung, angin topan. Itu El Nino itu sering terjadi di negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Filipina. Kemudian faktor geologi, karena ASEAN salah satunya Indonesia itu dilewati tumbukan lempeng, makanya banyak gunung berapi sehingga rawan terjadinya gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Itu sering terjadi di negara-negara ASEAN. Ini adalah garis tumbukan lempeng, yaitu ada Indo-Australia, kemudian dia masuk dari Laut Andaman ke Samudra Hindia, kemudian dia masuk ke Laut Arafuru, ada lempeng Samudra Pasifik, ada lempeng Eurasia. Ini jadi satu kumpul di negara kita di Indonesia. Kemudian faktor ketersediaan sumber daya alam di ASEAN sebetulnya kaya dengan sumber daya alam, sangat melimpah bahkan. Tetapi kenapa kok dia tidak bisa maju? Ya karena dia belum bisa mengolahnya. Sumber daya manusianya belum cukup mampu untuk mengolah berbagai alam, potensi alam yang ada di negara-negaranya. Hanya Singapura, karena Singapura itu SDM-nya sangat tinggi, makanya dia sangat maju. Dia bisa mengolah, dia bisa memikirkan jangka pendek, menengah, dan panjang bagaimana cara mengolah sumber daya alam yang dimilikinya. Meskipun di negaranya itu tidak mempunyai potensi, tapi dia mampu menguasai sumber daya alam di negara-negara lain, di negara tetangga. Contohnya di Indonesia, Malaysia, Brunei, itu kebanyakan sumber daya alamnya, potensi sumber daya alamnya itu dimiliki oleh orang-orang Singapura. Ini ada Indonesia, itu ada minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Malaysia itu ada biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Rata-rata kebanyakan di ASEAN itu dia memiliki minyak bumi. Kenapa minyak bumi? Karena dulunya itu ASEAN itu minyak bumi kan hasil dari fosil orang zaman dulu, kemudian mengendap, makin lama makin cair, kemudian hasillah minyak bumi dan batu bara. Karena dulunya itu di lempeng Eurasia itu merupakan
dan kebanyakan minyak bumi itu berada di daerah tersebut. Nah, jadi dikatakan daratan yang dulunya ada dan sekarang tenggelam itu banyak memiliki fosil-fosil zaman dulu, sehingga menyebabkan adanya potensi minyak bumi dan batu bara di daerah tersebut di Laut Cina Selatan. Makanya Laut Cina Selatan itu kenapa dikonflikkan, karena mempunyai potensi-potensi sumber daya alam itu. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya berikan. Untuk tugasnya mungkin akan saya berikan melalui grup WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.